Selanjutnya adalah giliran pasangan calon nomor urut 1 yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 1 akan mengajukan pertanyaan dengan durasi 1 menit 30 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Kami persilakan, Pak. Kami persilakan, Bapak. Menurut Paslon 2, ini menyangkut hubungan antara daerah dan pusat. Nah, jika Presiden selaku pemerintah pusat mengambil keputusan sebuah program kebijakan atau keputusan yang meminta saudara untuk melaksanakan, sementara Ketua Umum Partai Politik dari Paslon 2 justru memintakan untuk menentangnya. Bagaimana sikap saudara? Apakah saudara mengikuti arahan Presiden atau mengikuti arahan Ketua Umum? Ini adalah pertanyaan jebakan yang diajukan oleh calon gubernur Bali nomor urut 1, Made Mulyawan Arya kepada calon gubernur nomor urut 2 Wayan Koster. Made Mulyawan atau lebih dikenal dengan panggilan De Gajah adalah Ketua DPD Partai Gerindra Bali yang maju sebagai calon gubernur Bali diusung oleh partai-partai yang bergabung dalam koalisi Kim Plus. Sementara Wayan Koster dan pasangannya diusung Partai PDI Perjuangan dan beberapa partai non-parlemen lainnya. Selama ini ada dua isu yang selalu dijadikan jargon kampanye calon nomor urut 1 dan timnya untuk menjatuhkan rivalnya, yaitu isu gagalnya pemain Israel bermain di Indonesia dan isu petugas partai. Bagi De Gajah dan timnya, walaupun De Gajah dan pasangannya bisa menjadi calon gubernur atas dukungan partai politik, namun mereka menolak disebut petugas partai dan terus menggiring opini bahwa hanya kader-kader Partai PDI Perjuanganlah yang disebut petugas partai. Mereka seolah-olah berdiri sendiri dan siap melawan kebijakan partai jika tidak sejalan keinginan mereka sendiri. De Gajah menggiring opini menyudutkan kader PDIP seolah ingin mengatakan dirinya lebih independen karena bisa melawan perintah Prabowo sebagai ketua Partai Gerindra, sedangkan Wayan Koster tidak akan berani melawan perintah Megawati sebagai ketua umum Partai PDI Perjuangan. Penggiringan opini model seperti ini tentu merendahkan pendukungnya sendiri yang seakan-akan memandang mereka hanyalah sekumpulan manusia yang tidak paham apa-apa dan tidak memahami mekanisme partai. Mata mereka seolah ingin ditutupi fakta bahwa semua partai politik berkomitmen akan mengusung seorang calon baik calon legislatif maupun calon kepala daerah yaitu calon-calon yang taat dan patuh pada perintah partai. Ada banyak fakta di mana Partai Gerindra memecat kadernya yang tidak taat perintah ketua umum. Kesemua kasus ini adalah fakta tidak terbantahkan bahwa semua kader partai pada dasarnya adalah petugas partai. Menolak penugasan partai berarti dipecat, dan itu wajar. Yang tidak wajar justru adalah ketika ditugaskan oleh partai namun setelah sukses justru berbalik melawan partai yang telah mengusung dan membesarkan dia. Dan kejadian ini pernah dialami oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mengusung Joko Widodo yang bukan kader PDI Perjuangan maju sebagai wali kota Solo, kemudian diusung sebagai gubernur Jakarta dan terakhir diusung sebagai calon presiden. Pada akhirnya PDI Perjuangan menyadari bahwa langkah ini adalah sebuah langkah blunder yang berakhir pengkhianatan, karena Jokowi di akhir masa jabatannya justru berbalik menghancurkan partai yang telah mengangkat derajatnya selama hampir 20 tahun. Apakah De Gajah bermaksud seperti itu? Setelah sukses jadi gubernur tidak akan mendengar dan menuruti arahan partai? Sekarang mari kita simak apakah seorang doktor lulusan ITB, Wayan Koster akan terpancing dengan jebakan ala De Gajah. Dan inovasi apa yang Paslon 2 akan lakukan untuk mengunggulan, mengingat anggaran yang defisit, baik inovasi peningkatan investasi, inovasi peningkatan PAD, maupun inovasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang ingin ditambahkan? Saya cukup. Baik, cukup. Terima kasih. Kita akan set dulu waktunya. Waktu untuk pasangan calon nomor urut 2 menjawab. Durasi 3 menit, waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kalau sudah ada keputusan yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kami, pasangan Koster Giri, akan patuh kepada kebijakan pemerintah pusat untuk melaksanakannya di daerah. Tentu saja kami memperhitungkan dengan kajian agar kebijakan itu betul-betul inline dengan kebutuhan daerah, meningkatkan kapasitas daerah, serta tidak merusak lingkungan alam dan merusak budaya Bali. Itu yang akan kami lakukan. Selain itu, berkaitan dengan inovasi untuk pendapatan daerah, karena kita tidak lagi selamanya bergantung dari APBN, karena keterbatasan APBN, pengalaman kita selama ini di DPR, maka pemerintah Provinsi Bali harus memiliki inovasi yang tinggi. Selain mengoptimalkan pungutan wisatawan asing,
bisa mencapai pendapatan dengan 150.000 per wisatawan sekarang, kalau itu optimal, itu bisa menghasilkan 1 tahun 1 triliun lebih. Kemudian yang kedua adalah memberdayakan Bali Development Fund yang saya bentuk pada saat periode pertama ketika akan mengakhiri masa jabatan pertama. Telah ada kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat, yaitu lembaga Millennium Challenge Corporation yang memberikan hibah untuk transportasi yang hijau. Nilainya adalah 135 juta dolar atau kira-kira 2 triliun. Itu akan kita pakai untuk membangun transportasi yang ramah lingkungan di Provinsi Bali, baik kendaraannya maupun juga sarana prasarana pendukungnya, termasuk sarana untuk charging kalau kendaraannya membutuhkan tambahan energi. Ini akan kami lakukan di Bali agar di seluruh Bali, apalagi di daerah-daerah wisata, itu full menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Termasuk juga penggunaan pembangkit tenaga listrik yang ramah lingkungan, PLTS, itu akan didanai dari hibah ini. Jadi itu kira-kira 2 triliun akan mendapatkan mulai 2025 sampai 2029. Sekarang ini sedang dikaji oleh pihak Millennium Challenge Corporation studi kelayakannya untuk transportasi yang hijau ini. Kalau ini sudah, kita di Indonesia, Bali termasuk yang pertama mendapat prioritas, yaitu dari 5 provinsi yang ada di Indonesia. Ini saya kira inovasi untuk membangun Bali tidak saja secara konvensional mengandalkan dana dari APBD, tapi ada inovasi lain di luar dari APBD. Ini adalah satu-satunya provinsi yang diberikan oleh Kementerian Bappenas. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Masih ada waktu, Pak? Cukup? Cukup. Baik, kita reset timer. Baik, oke. Pasangan calon nomor urut 1 kami persilahkan untuk merespon, durasi 1 menit 30 detik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya yakin itu hanya pernyataan yang faktanya saja dari Paslon 2. Yang sebabnya di mana rekam jejak Paslon 2 menolak Piala Dunia U20 pada saat menjelang Piala Dunia. Harap tenang. Harap tenang. Dan itu sebuah pembangkangan dan sebuah subordinasi. Dan di mana pada sebelumnya ada event internasional yang melibatkan Israel, yaitu IPU, itu tidak ada penolakan. Jadi kami olahraga dibawa ke politik, sebaiknya tidak elok ya. Sebagai pemerintah gubernur, sebagai pemerintah daerah, sebagai perwakilan pemerintah pusat, itu merupakan hal yang tidak baik untuk dicontoh. Disinilah sesat pikir berpolitik seorang De Gajah. Partai PDI Perjuangan mengambil sikap menolak Israel bermain di Indonesia sebagai bentuk simpati terhadap perang yang terjadi di Timur Tengah. PDI Perjuangan ingin menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa semua bangsa di dunia harus bebas dari segala bentuk penjajahan dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Di samping itu, PDI Perjuangan ingin menghindari konflik antar anak bangsa jika sampai Piala Dunia diselenggarakan di Indonesia. Dapat dipastikan bahwa walaupun sebahagian menginginkan Piala Dunia tetap dilaksanakan, namun di sisi lain, ada kelompok masyarakat lain yang juga akan melakukan aksi penolakan terhadap Israel. Dan PDI Perjuangan tidak mau hanya karena aksi tendang-tendang karet bundar, terjadi konflik horizontal antar sesama anak bangsa. Yang melakukan pengkhianatan justru Joko Widodo. Jokowi selaku presiden yang diusung PDI Perjuangan seharusnya taat pada keputusan partai dan sekaligus taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan sebagai kepala negara seharusnya ikut serta menekan Israel agar menghentikan perang. Namun Jokowi justru memanfaatkan situasi ini menjadi alat kepentingan politiknya. Setelah pembatalan Piala Dunia, Jokowi ambil kesempatan. Jokowi bertindak seolah-olah ini adalah kesalahan kader-kader PDI Perjuangan, baik Iwayan Koster maupun Ganjar Pranowo yang notabene adalah lawan politik anaknya di Pilpres, Gibran. Dan seperti biasa, Jokowi menggunakan kaki tangannya menghembuskan isu bahwa seolah-olah hanya dialah yang setuju Israel bermain di Indonesia, yang kemudian sukses mengangkat elektabilitas anaknya sekaligus menjungkal Ganjar dari kancah pemilihan presiden. De Gajah yang tak lain adalah tim sukses Gibran di Bali kemudian ikut menggunakan isu ini seolah Koster berkhianat pada Jokowi demi mengikuti keinginan partai. De Gajah menutup kuping untuk memahami bahwa Jokowilah sesungguhnya yang mengkhianati dan melawan partai yang telah mengusung dia demi kepentingan pribadi dan anaknya. Karena itu bukan kewenangan kita. Kewenangan pemerintah pusat seperti keamanan, politik luar negeri, justisi, fiskal, dan lain-lain itu adalah kewenangan pusat, bukan kewenangan Provinsi Bali atau kewenangan gubernur. Dan itu hal yang perlu kita perbaiki ke depannya, agar di mana Presiden, Gubernur, dan Kabupaten berkoordinasi dengan baik. Dan tentunya
kelak kami diberi mandat oleh masyarakat, rakyat, kita akan libatkan semua masyarakat untuk membangun Bali ini bersama. Karena jika membangun bersama, pasti hasilnya lebih luar biasa. Terima kasih. Waktu Anda habis, terima kasih Bapak. Pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan untuk menanggapi kembali. Durasi 1 menit 30 detik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya clearkan dulu yang pertama soal pengelolaan aset. Pemerintah provinsi memiliki lahan 39,8 hektar di ITDC Nusa Dua. Sebelum saya gubernur, itu disewa dalam 1 tahun hanya 7 miliar. Maka saya revisi perjanjiannya sehingga menjadi 40 miliar per tahun, meningkat lebih dari 7 kalinya. Itu satu. Begitu juga aset yang lainnya, itu semua dihitung dengan peraturan gubernur dan di appraisal. Tidak ada pengelolaan aset daerah yang merugikan pemerintah Provinsi Bali, bahkan sudah meningkat sejak saya menjadi gubernur di periode pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bola Israel, saya tidak menolak tim Israel ke Bali, tapi menolak kehadiran tim Israel bermain di Bali. Kejuaraan dunia U20 tetap berlangsung. Mengapa saya menolak? Karena ada dasar Sila Bandung Konferensi Asia Afrika dan ada peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 tidak boleh mengibarkan bendera, menyanyikan lagu kebangsaan Israel di dalam forum-forum resmi. Sehingga kalau ini dilaksanakan, maka mau tidak mau harus mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel. Itu dilarang oleh aturan. Kita di daerah justru ikut aturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Terima kasih. Cukup. Baik, Bapak. Baik, waktu